ini tempat apa? Ini banyak yang bertanya-tanya nih. Oh ini Hmm. apa ini bang? Galeri jual bibit ikan Batam. Galeri jual bibit ikan Batam ya. Benar sekali bang. Artinya berarti menjual ikan tentunya, nggak buaya ya bang ya. Tapi kita tidak menampung apa namanya yang perikanan laut. Kita hanya perikanan air tawar aja. Air tawar, ikan tawar ya bang ya. Jadi bibit ikannya itu bibit ikan bibit ikan konsumsi yang mulai dari yang kecil, Ya. kemudian berbagai ikan hias, kemudian ada kita selipkan sedikit ikan-ikan cupang hias. Oh begitu. Lalu pendukungnya ya berupa pakan, aksesoris segala macam itu kita harus siapkan. Jadi kita mendekati lengkap lah. Di masa pandemi seperti ini kan bang, Ya, banyak nih kira-kira saya lihat masyarakat ingin menambahkan pundi-pundinya dengan beternak ikan. saya pikir Barangkali bukan bagaimana itu? menambahkan, Bang, ya? Bukan menambahkan, tapi beralih. Oh iya, beralih. Dampak pandemi ini sangat global dan memang dahsyat ya. Kalau menurut saya hampir 50% lebih mempengaruhi ekonomi masing-masing rumah tangga. Terbukti bahwasanya perusahaan dalam status pengurangan tenaga kerja. Iya betul. Kemudian penduduk di Batam juga kalau saya tanya teman yang di dinas kependudukan banyak yang mengatur domisili pindah domisili ke daerahnya kembali, daerah asalnya. Itu ada pulang habis. Jadi di dekat daerah kita ini juga bang, komplek Ruko Pasar BBC ini juga banyak pengusaha-pengusaha yang tutup. Belum tikar bang ya. Bukan serta-merta gulung tikar, tapi mungkin ada yang ini bang ya, ada yang temporary dia tutup dulu supaya nggak menambah kerugian. Oh iya. Di masa pandemi ini tentunya ya bang Iya. ya. Dan pengusaha tersebut juga beralih komoditi, gitu, beralih profesi. Jadi dia tutup sementara di bidang yang pertama, beralih ke bidang yang kedua. Mungkin dia ambil tempat yang baru dengan profesi yang baru juga. Seperti itu bang. Oh begitu. Jadi kayak kira-kira usaha ternak lele ini menurut abang berdampak nggak di masa pandemi ini? Jadi gini bang, kalau menurut kacamata pandangan dan penilaian saya ya, yang berhubungan dengan sembako atau bahasa pasarannya kampung tengah, urusan perut, Ya. saya pikir tidak berdampak bang. Bagi pengusaha itu tidak berdampak, tapi bagi yang membeli akan berdampak jika tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tadi. Atau si suami sudah tidak punya pekerjaan, jadi penghasilannya tidak ada kan untuk ke dapur. Jadi memakai apa mereka untuk membeli? Nah disitulah ketidakseimbangannya. Jadi pemerintah punya program ya memberikan BLT tersebut supaya hiduplah keluarga tersebut minimal bisa makan, bisa minum. Betul betul. Nah, Artinya bang ya, berarti kesimpulannya dengan kita berkreasi, berinovasi, mungkin dengan cara beternak lele kah, bisa menutupin ini bang ya, membantu perekonomian keluarga, kira-kira begitu ya bang ya? kalau saya gini bang, itu salah satu termasuk benar juga yang abang sampaikan. Kalau saya selaku pengusaha UMKM, Ya. kalau menilai situasi ini dengan cara mengatasi, saya pikir bagi siapapun masyarakat di Kota Batam ini, khususnya kita yang terdampak COVID-19, jika ingin mempunyai ekonomi yang stabil atau setidaknya mendekati stabil, punya penghasilan, beralihlah profesi, jangan gengsi-gengsi ke dunia usaha yang berhubungan dengan sejengkal perut.
Artinya kebutuhan primer begitu bang ya? Primer, jangan kita buat usaha yang kebutuhan sekunder, karena itu lambat putarannya. Oh begitu Nah, bang. kebutuhan primer itu yang begitu kita mau, kita harus beli langsung dapatkan barangnya, jadi putarannya cepat. Iya. Jadi contoh berupa usaha makanan, yang food and beverage, nah itu satu. Yang kedua ya cemilan, ya seperti martabak, goreng-gorengan. Iya. Nah terus ya warung kopi, warung teh gitu kan. Nah itu salah satu yang kebutuhan primer. Kemudian yang berhubungan dengan sembako-sembakoan ya betul, beras lah, minyak goreng lah, susu. Setuju. Nah yang berupa makanan, nah itu kalau kita lakukan setidaknya akan dapat mengatasi, mungkin tidak 100% tapi lebih dari 60% ekonominya akan mulai membaik. Oh begitu ya bang ya. Begitu. Jadi aspek-aspek yang di luar sana itu memang contoh kayak besi tua. Pemilik besi tua dengan penampung besi tua itu saling menunggu. Jadi gimana caranya kita menjual sementara harga turun? Ya begitulah, tidak seimbang sekarang ini harga jual dengan harga beli. Iya. Nah, Betul. karena itu bukan kebutuhan primer bang. Gitu. Jadi terkait dengan budidaya peternakan ini, saya mengajak masyarakat untuk mari, jangan segan-segan. Dengan beberapa wadah saja kita sudah bisa menghasilkan. Contoh pakai ember, breakdumber. Kalau kita lihat di YouTube, ya mungkin agak sedikit pembodohan itu. Iya. Katanya satu ember itu mampu 50 ekor. Iya. Saya sudah praktekkan mampu 500 ekor. Wow. Begitu. Dan di lapas juga saya sudah punya pengalaman. Oh. Gitu kan. Nah, di luar apalagi. Tapi untuk kategori di Batam ini, untuk di wilayah Batam ini, saya sudah menghasilkan pemula itu menjadi pengusaha UMKM sukses. Sudah mencetak itu banyak sekali. Wow. Banyak sekali di Batam ini. Selama kurang lebih 3 tahun saya berjalan, saya sudah cetak kurang lebih ya, ratusan. Wow. Dari pemula sampai dia jadi. Wow. Akhirnya apa? Siklus atau simbiosis mutualisme dengan pasar. Contoh, kita bisa masuk ke pasar kaget bang. Kebutuhan pasar kaget juga kita bisa penuhi dari lini tadi. Iya benar. Jadi untuk skala rumahan jangan takut, manfaatkan tempat atau spasi tanah atau halaman dengan breakdumber begitu. Ayo, nggak apa-apa. Selain hasilnya bisa kita makan sendiri, konsumsi sendiri, juga kita bisa jual. Iya. Harganya lumayan, padahal modal tidak seberapa. Kan begitu. Iya betul. Nah, jadi janganlah gengsi-gengsi di masa pandemi ini, tapi tetap saya anjurkan ikuti protokol kesehatan. Setuju. Gitu loh bang. Jadi artinya jika ada teman-teman ingin datang kemari, abang welcome ya untuk Kita welcome, kita memberikan edukasi. edukasi ya. Kita memberikan edukasi. Oke. Saya tidak mengenal mau tua mau muda, kita tetap edukasi Iya. dengan segala kekurangan dan pelayanan kami yang maksimal. Siap. Ya, semua manusia punya keterbatasan bang, tapi kita optimalkan apa yang kita miliki, kita serve dia, kita servis dia dengan yang terbaik lah dari kami. Oh begitu. Gitu. Itu saya lihat di background itu ada CV karya Giant Daniel Sejahtera, itu apa itu? Itu sebuah perusahaan bang. Perusahaan ya? Perusahaan namanya apa dia bilangnya? Jasa bang, di bagian jasa. Artinya kalau ada teman-teman yang mau berinovasi, Bisa, Bang. instalasi Bisa. listrik kah, bisa kemari bang ya? Bisa melalui kita certified. Di sini ada saya lihat itu pelatihan budidaya perikanan, macam-macam itu. Bisa. Ada saya zoom ya, itu di sini bisa juga menerima pelatihan budidaya perikanan air tawar, pembuatan kolam taman, kolam hias, renovasi rumah, kantor, ruko, instalasi listrik rumah, kantor, ruko standar SNI dan SLO PLN, pembuatan mebel, dekorasi interior rumah, kantor, ruko, Kanopi. kanopi juga bisa.
pembuatan teralis, pintu, jendela, pagar rumah, kantor dan ruko, semuanya bisa. Pengiriman paket pun bisa di sini. Bisa. Pengiriman paket Bayaran online, transfer via bisa. kargo laut paling cepat 3 hari. Wow. Bayar listrik, Bayar listrik, air, pembayaran. air, BPJS lengkap kan. Jadi di sini jangan sungkan-sungkan ya guys, datang aja ke komplek BBC, sekedar tanya-tanya, main-main juga boleh. Ya. Awal dari teman bisa menjadi saudara, Tidak diharuskan untuk membeli. tidak diharuskan harus membeli, jangan sungkan-sungkan. Datang aja ke komplek BBC di blok apa ini? Blok E nomor 20. Nih, kita zoom, ada alamatnya di situ supaya teman-teman bisa ingat. Alamat kantornya di komplek Ruko BBC Blok E nomor 20, Kelurahan Saipulungkut, Kecamatan Sagulung, Batam. No. Jadi akan kita ini, Bro Agus ini, dia ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Sudah cukup berpengalaman, itu kita bisa lihat. Beliau ini orang yang certified, sudah berpengalaman. Jadi teman-teman yang ingin bertanya-tanya boleh langsung kemari, lebih puas. Begitu kira-kira. Atas izin Tuhan. Tuh, begitu sederhananya Bro Agus ini. Kita nggak mampu apa-apa, semua milik Tuhan. Asik. Jos. Semua karena Tuhan, bro. Jos gandos. Jangan lupa perpuluhannya ya Pak. Kita selalu perpuluhan. Siap. Tidak perlu dikemukakan. Siap. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu di live selanjutnya. See you next time. Bye. Mwah.